Halo, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Statistika Dasar. Bersama saya, Sania Rahmati. Kali ini kita akan memulai dengan kenapa sih harus belajar statistika? Yuk perhatikan beberapa pernyataan tadi ini. Yang pertama, setiap bulan habis Rp50.000 untuk keperluan rumah tangga. Yang kedua, hasil padi musim panen mendatang diperkirakan 50 kuintal tiap hektar. Yang ketiga, ada 60% penduduk yang memerlukan perumahan. Pernyataan-pernyataan ini tentunya bukan pernyataan karangan semata, tetapi telah diuji berdasarkan data yang tersedia, tentunya melalui proses-proses penilaian statistik. Selanjutnya di dunia pemerintahan. Untuk apa sih pemerintah menggunakan statistika? Tentunya banyak sekali lingkup-lingkupnya ya. Tetapi salah satunya kita ambil contoh untuk menilai hasil pembangunan di masa lalu dan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang berdasarkan data-data yang telah melalui penilaian statistik. Selanjutnya, para pimpinan. Tentunya untuk menjalankan roda kepemimpinan, kita perlu dengan mempertimbangkan hal-hal yang ada. Mengambil manfaat dari statistika, tentunya para pemimpin dapat melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam menjalankan tugasnya. Kemudian di sini ada contoh salah satu hasil riset di sebuah lembaga. Di dunia penelitian atau riset, mereka dapat terbantu untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alasan kenapa mereka menggunakan riset atau penelitian itu. Dari pernyataan-pernyataan itu, apakah teman-teman sudah yakin bahwa statistika memang sangat penting untuk kehidupan kita? Teman-teman, dari tadi sadar gak sih saya menyebutkan ada statistik dan statistika? Lantas, apa sih perbedaan statistik dan statistika? Yuk kita mulai dengan membahas statistik. Dan kumpulan-kumpulan angka ini, tak jarang kita menemukan kumpulan angka yang masih berantakan. Kemudian diolah, diproses, hingga menjadi runtut tersusun dari yang terkecil hingga terbesar. Dan tak jarang untuk mempermudah menarik kesimpulan dan membaca hasil dari kumpulan data itu, kita buat menjadi sebuah grafik, tabel, atau diagram lainnya. Nah, proses ini merupakan statistik sebagai proses. Yuk kita buat kalimat yang betul. Jadi statistik ini adalah kata yang digunakan untuk kumpulan data, bilangan maupun bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Nah, tak jarang persoalan ini juga disebutkan dan mengikuti kata statistik. Contoh, statistik pendidikan. Artinya, ini adalah proses pengumpulan data mengenai pendidikan. Kemudian, statistik pertanian, statistik kesehatan, statistik produksi, dan lain sebagainya. Jadi nama statistik ini biasa diiringi dengan penjelasan apa sih yang sedang dibahas. Penting, statistik juga memiliki makna lain, yaitu dapat menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai suatu hal. Untuk lebih memperjelas, mari kita lihat contoh. Jika kita meneliti 20 pegawai, diperoleh rata-rata gajinya adalah Rp1.500.000. Nah, rata-rata ini merupakan sebuah ukuran yang mewakilkan dari bagian sebuah data. Jadi, rata-rata ini juga adalah statistik. Kemudian, 40% dari 20 pegawai tersebut mendapat gaji di atas Rp1.700.000. Nah, 40% ini juga bagian dari sebuah data, bukan? Maka 40% ini juga statistik. Oke, setelah mendengar uraian mengenai statistik, kita akan bahas tentang statistika. Jika statistik dapat berupa ukuran yang mewakili dari data atau juga proses, statistika ini bermain di ilmu atau pengetahuannya. Jadi
Jadi statistika ini adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara statistik tadi, yaitu pengumpulan, pengolahan atau penganalisisannya, serta penarikan kesimpulan data. Oke teman-teman, setelah mendengar sedikit pembahasan mengenai statistik dan statistika, apakah teman-teman tahu substansi penting apa untuk mempelajari statistika? Ya, data. Data itu adalah keterangan atau informasi tentang sesuatu. Kali ini kita akan membahas macam-macam data yang telah diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, yaitu data tunggal. Yang kedua, yaitu data kelompok. Sebenarnya, data kelompok ini juga berasal dari data tunggal ya. Dan data kelompok biasa dibuat tabel distribusi frekuensi. Jadi, untuk menjadikan data tunggal menjadi data kelompok, diperlukan pembuatan tabel distribusi frekuensi. Data-data yang telah menjadi tabel ini sering juga beberapa kelompok menyebutnya menjadi data tersebar. Baiklah teman-teman, mari kita bahas hal-hal penting dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi. Di sebelah kanan bawah telah terlihat sebuah tabel. Di dalamnya ada nilai data, frekuensi, jumlah, dan substansi-substansi yang mendukungnya. Nah, bagaimana sih membuat data tunggal seperti 10 nilai matematika siswa SD Alfitra, yaitu 10, 9, 10, 9, 10, 8, 9, 8, 8, 8 menjadi data kelompok yang dibuatkan tabel distribusi frekuensi. Oke, mari kita buat tabel distribusi frekuensi dengan menghitung 1. Rentang atau range yang diperoleh dari data terbesar dikurangi data terkecil. Coba teman-teman, dari data tunggal yang telah disebutkan tadi, berapa sih data terbesarnya? Ya, 10. Dan berapa sih data terkecilnya? 8. Jadi 10 dikurangi 8 adalah 2. Jadi rentangnya adalah 2. Kemudian, yang kedua, mari kita hitung banyak kelas. Banyak kelas ini diperoleh dari 1 ditambah 3,3 dikali logaritma N. N di sini adalah bilangan positif yang mana mewakili jumlah keseluruhan dari data yang ada. Nah, banyak kelas ini kalau kita lihat di tabel yaitu ada kelas di interval A sampai B, C sampai D, E sampai F, D sampai H. Jadi ada berapa sih banyak kelas di tabel ini? 4. Oke, selanjutnya kita hitung panjang kelas. Nah, jika kita telah memiliki tabel distribusi frekuensi, kita tinggal pilih saja 2 kelas yang berkelanjutan, kemudian kita hitung selisihnya. Contoh pada tabel di sini, ada C dikurangi A, D kurangi B, E kurangi C, F dikurangi D, G dikurangi E, atau H kurangi F. Nah, jika nilai mereka sama, maka itu adalah panjang kelas. Tetapi jika kita ingin membuat tabel distribusi frekuensi, tentu kita tidak bisa menghitung dengan mudahnya seperti itu ya. Tapi kita punya rumus bahwa panjang kelas dapat diperoleh dari range dibagi banyak kelas. Nah, sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus dapat menentukan data mana sih yang akan menjadi awal atau interval pertama dan juga menjadi ukip. Kita bisa saja mengambil ukip ini dari data yang terkecil. Bahkan kita juga bisa mengambil di luar data yang ada dan lebih kecil daripada data terkecil itu. Asalkan selisih dari data terkecil dengan data yang akan diambil tidak lebih dari panjang kelas. Sebagai contoh pada 10 data tunggal tadi ya. Misal data yang terkecilnya adalah 8 dan panjang kelasnya adalah 3. Kita boleh mengambil 6, 7, tapi tidak boleh 5 karena selisih 8 dan 5 adalah 3 yang sama dengan panjang kelas. Kemudian titik tengah.
Titik tengah ini merupakan pelengkap dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi. Cara menghitungnya yaitu ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2. Oke teman-teman, di sini akan ditambahkan sedikit info bahwa nilai data pada tabel distribusi frekuensi umumnya memiliki interval tertutup, terutama pada tabel distribusi frekuensi absolut dan tabel distribusi frekuensi relatif. Nanti kita akan singgung sedikit apa itu perbedaan absolut, relatif, dan kumulatif. Mari kita perhatikan dulu contoh soal. Di sini ada soal, buatlah data kelompok dari data tunggal hasil ulangan di bawah ini. Nah, ada 30 data ya teman-teman. Untuk membuat data tunggal ini menjadi data kelompok, apa saja sih yang perlu kita hitung? Range, banyak kelas, panjang kelas, UGIP. Untuk mempermudah juga data-data tadi yang belum tersusun dari yang terkecil hingga terbesar, mari kita susun. Sudah jadi ya teman-teman? Langsung saja yuk kita selesaikan mencari range. Mana sih data terbesar? 95. Data terkecil 43. Jadi range-nya adalah 53. Yang kedua, banyak kelas. Banyak kelas biasa dihitung dengan 1 ditambah 3,3 kali logaritma N, yang mana N-nya adalah 30. Dan diperoleh hasilnya 5,7 yang kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelas nantinya adalah 6. Kemudian kita hitung panjang kelas. Kita hitung dengan membagi range dan panjang kelas. 53 dibagi 5,87 sama dengan 9,02 yang kita bulatkan menjadi 9. UGIP-nya boleh 43, boleh juga di bawah 43, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas. Jadi UGIP-nya adalah lebih dari 34, tetapi kurang dari atau sama dengan 43. Langsung saja, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang diperoleh. Nah, tabel distribusi frekuensi yang hanya memuat frekuensi setiap kelas itu biasa disebut tabel distribusi frekuensi absolut. Apa bedanya tabel distribusi frekuensi absolut dan relatif? Jika relatif, kita biasa terjemahkan ke dalam bentuk persentase. Seperti tabel berikut ini. Kemudian, untuk lebih mempermudah membaca data-data yang ada, kita buatkan menjadi sebuah diagram, grafik, atau tabel. Ini dibuat menjadi histogram dan dilengkapi juga poligon. Nah, kita telah membahas sedikit tentang tabel distribusi frekuensi absolut dan relatif. Ada lagi nih yang berbeda, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Sebagaimana katanya kumulatif, maka dengan frekuensinya juga dikumulasikan. Dan salah satu perbedaan yang tampak nyata juga yaitu dalam penulisan intervalnya. Jika tabel distribusi frekuensi absolut dan relatif menggunakan interval tertutup, tabel distribusi frekuensi kumulatif menggunakan interval terbuka. Maka ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan juga atau lebih. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi kurang dari. Patokannya adalah UGIP ya. Jadi kurang dari 43, selanjutnya tambahkan panjang kelas jadi kurang dari 52 dan selanjutnya. Pada penulisan frekuensinya juga dikumulasikan sesuai kelas-kelas yang dibuatnya. Kemudian jika dibuat grafik tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ini akan bentuk grafik OGIF positif. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman. Ini contohnya. Dan jika dibuat grafik, maka tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih ini membentuk OGIF negatif. Beginilah hasil dari grafik.
Nah, bagian ini adalah bagian bonus teman-teman. Kita tahu ya bahwa statistik ini dapat digambarkan melalui berbagai macam bentuk diagram. Di sini, saya akan menunjukkan salah satu diagram yang unik, yaitu stem and leaf. Diagram ini cenderung simpel ya. Berikut sedikit gambarannya. Bagaimana kita ketahui bahwa stem ini artinya batang dan leaf ini daun. Stem ini akan mewakili dari angka-angka puluhan dan leaf ini angka-angka satuan. Mari kita gunakan data-data yang tadi. Nah, kita langsung sajikan data yang telah tersusun ya. Ini dia tampilan dari diagram stem and leaf. Puluhannya 4, tinggal diikuti dengan data-data satuannya. 40 berapa, 43, 47, 48, 49, dan begitulah seterusnya. Kemudian, mari kita menggunakan diagram ini untuk menghitung median. Nah, kita ketahui ya bahwa datanya ada 30. Karena datanya genap, maka mediannya adalah data ke-15 dan 16, yaitu 66 dan 67. Tinggal kita jumlahkan nih, lalu dibagi 2. Jadi, mediannya adalah 66,5. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan statistika dasar kali ini. Jangan berpuas diri dulu ya, karena tentunya masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Saya Sania Rahmatin mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Bye-bye.